Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Kita telah sampai kepada ucapan Syekh Shalih bin Fauzan, asy-syafa'atur rabi'atu. Sahih? Betul? Baik. Sekedar murajaah sebelum kita lanjutkan, sudah kita sampaikan dan disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan 3 syafaat Nabi secara khusus. Apa saja? Nah, tombolgan tuh. Memberi syafaat di padang mahsyar. Iya, asy-syafaatul uzma. Yang kedua? Syafaat untuk membuka pintu surga. Yang ketiga? Syafaat beliau untuk paman beliau, yaitu Abu Thalib, untuk diringankan azabnya di neraka. Itu 3 syafaat yang Allah khususkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada namanya syafaat yang umum yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad dan juga Nabi yang lain dan juga para malaikat, orang-orang yang beriman. Di antaranya di sini. Yang keempat, sekali lagi keempat dan yang seterusnya, ini berkaitan dengan syafaat yang umum yang Allah berikan kepada Nabi dan juga selain Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu syafa'atuhu fiman istahaqqan nara min usatil muwahhidin alla yadkhulaha. Syafaat beliau bagi orang-orang yang sebetulnya berhak masuk neraka dari para pelaku maksiat, dari orang yang bertauhid, untuk mereka tidak masuk ke dalam neraka. Artinya hampir mereka masuk neraka.
namun dengan syafaat Nabi mereka tidak jadi masuk neraka alias dimasukkan ke dalam surga. Itu yang keempat. Yang kelima, syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam fi man dakhalan nara min usatil muwahhidin an yakhruja minha. Syafaat Nabi SAW bagi orang yang sudah masuk neraka dari pelaku dosa, dari kalangan yang bertauhid untuk keluar dari api neraka. Dan ini yang sudah sering kita sampaikan, inilah yang paling poin inti dari pembahasan syafaat dalam kitab-kitab akidah. Dan sekali lagi, secara umum, pembahasan syafaat dalam kitab akidah salaf itu berkaitan dengan yang kelima ini, yaitu syafaat Nabi untuk mengeluarkan pelaku dosa besar dari umat beliau yang memang dimasukkan neraka karena perbuatan dosa mereka, namun mereka masih punya iman, masih punya at-tauhid. Ya, kalau mau ditambahkan lagi, dan ini juga berkaitan dengan yang keempat. Syafaat Rasul bagi pelaku dosa besar agar tidak sampai masuk neraka. Dua-dua pembahasan ini masuk dalam kategori sabda Rasul, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku untuk dikeluarkan dari api neraka ketika mereka sudah masuk atau dicegah agar tidak masuk ke dalam neraka. Dan itu dua-dua pembahasan yang merupakan intisari dari kajian asy-syafa'ah dalam kitab akidah salaf. Ya, adapun tadi yang khusus bagi Nabi atau yang setelahnya nanti ini sekedar tambahan saja. Namun pembahasan intinya poin syafaat keempat dan kelima ini. Kenapa demikian? Nanti akan disampaikan. Karena ada kelompok sesat yang mengingkari dua syafaat ini. Yaitu kelompok Khawarij dan kelompok Al-Mu'tazilah. Kenapa mereka mengingkarinya? Padahal hadisnya jelas tadi. Karena nggak cocok dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan akidah mereka yang sudah tertanam dalam hati mereka. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut. Menurut mereka pelaku dosa besar, kafir di dunia, dan pasti kekal dalam api neraka. Ini sudah mereka yakini. Kalau sudah demikian, tidak ada namanya syafaat untuk mengeluarkan orang-orang tersebut. Ya, karena kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah punya satu akidah sesat, yaitu pelaku dosa besar bukan orang mukmin. Namun dengan status yang berbeda, kalau Khawarij mengatakan kafir, murtad, kalau Mu'tazilah mengatakan apa? Bi manzilah baina an manzilatain, namun dalam status di akhirat sama, mengatakan pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Dan insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang akidah Ahlussunnah yang berkaitan dengan pelaku dosa besar. Ya, menurut Ahlussunnah pelaku dosa besar tidak kafir dan tidak mukmin yang sempurna imannya. Mereka mukmin namun kurang imannya. Mereka fasik dengan kefasikannya, mukmin dengan apa? Imannya. Tidak sebagaimana kelompok Khawarij Mu'tazilah, tidak pula sebagaimana kelompok Al-Murji'ah. Ini sebetulnya sudah kita pernah sampaikan dalam pembahasan 5 pertengahan Ahlussunnah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini pembahasan akidah wasitiyah, intinya diantaranya itu. Ya, kenapa dinamakan akidah wasitiyah? Karena ini akidah apa? Pertengahan. Dalam bidang apa saja pertengahannya, dulu pernah disampaikan. Coba sekedar tombol ngantuk. Sebutkan apa saja pertengahan Ahlussunnah yang telah disampaikan oleh beliau yang sudah kita pelajari. Nah, ini sudah
lebih dari pertengahan kitab kita sudah lewati. Perlu dimurojaah sedikit. Kan sekarang anak SD aja perlu ujian sekarang ini kan? Hah? Iya, anak sekolah sekarang lagi ujian, antum perlu diuji nih. Saya sebutkan pertengahan Ahlussunnah di antara kelompok-kelompok sesat dalam bidang apa saja, antara siapa dan siapa. Nah, nggak apa-apa dicicil. Satu, nanti kan genap. Ada 5 kurang lebih. Nah, ya, siapa yang jawab? Hah? Iya, dalam bab takdir antara golongan siapa dan sedikit penjelasannya. Iya, ahsan. Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah punya keyakinan namanya al-jabar, artinya apa? Hah? Memaksa, artinya apa? Allah apa manusia? Jangan kebalik. Iya, kalau kelompok Jabariyah mengatakan manusia nggak punya kehendak. Manusia dipaksa oleh Allah untuk berbuat yang baik ataupun yang jelek. Manusia seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Namanya al-jabar, dipaksa. Ya, lawannya apa? Qadariyah mengatakan Allah tidak berkehendak. Yang berkehendak manusia. Allah nggak punya campur tangan kehendak sama sekali dalam perbuatan manusia. Ini sesat, ini sesat. Ahlussunnah pertengahan, yaitu mengatakan, jangan tahu yang sesat saja, yang hak nggak tahu. Ruwet nanti. Apa? Iya, Ahlussunnah mengatakan manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Menetapkan 2 kehendak. Paham dong? Baik, ini bab takdir. Yang kedua, bab apa? Sifat Allah antara kelompok kurang tepat. Kelompok apa lagi? Mu'attilah dan Musyabbihah. Kelompok Musyabbihah yang mengatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Ini kelompok Musyabbihah. Kelompok Mu'attilah yang menafikan sifat Allah. Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Allah nggak punya sifat. Atau menetapkan sebagian sifat, mentakwilkan sebagian yang lain. Ini kelompok Mu'attilah. Ahlussunnah pertengahan. Yaitu mengatakan menetapkan apa yang Allah tetapkan tentang nama-nama dan sifatnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayangkan, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa dinafikan. Baik. Yang ketiga, pertengahan Ahlussunnah dalam bab apa? Perkara iman, ya. Apa? Antara Murji'ah dan ini yang kita bahas tadi. Kalau Murji'ah mengatakan apa? Pelaku dosa besar kafir. Iya, ini dalam status pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar kalau menurut Khawarij kafir. Kalau menurut Murji'ah sempurna apa? Imannya. Ahlussunnah mengatakan tadi pelaku dosa besar, mukmin dengan keimanannya, namun apa? Fasik dengan kefasikannya, atau mukmin namun kurang imannya. Nah, yang keempat dalam bab apa? Ini bukan sahabat secara umum, namun kepada khususnya Ahlul Bait. Kalau Syiah Rafidhah, mereka menuhankan Ahlul Bait. Lawannya sahabat kelompok Khawarij sampai mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ahlussunnah pertengahan tentang sahabat terutama yang berkaitan dengan keluarga Nabi. Tidak apa? Mengkultuskan, tidak mengkafirkannya, tidak mencelanya, menghormati, mengagungkan sesuai dengan kedudukan mereka. Dalam bab apa lagi? Al-wa'id, ya, ancaman di akhirat atau nasib pelaku dosa besar di akhirat. Ini yang kita sampaikan tadi. Kelompok siapa? Khawarij Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Adapun kelompok Murji'ah mengatakan mereka di surga, mereka imannya apa? Sempurna. Ahlussunnah mengatakan
pelaku dosa besar statusnya bagaimana di akhirat? Terserah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah masukkan langsung ke surga. Kalau Allah berkehendak, Allah masukkan ke neraka. Namun tidak apa? Iya. Itu sekali lagi beberapa pertanyaan Ahlussunnah dalam bab akidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan masih banyak lagi pertanyaan Ahlussunnah yang lain. Cuma itu yang perlu dimurajaah. Nanti suatu saat diulang lagi. Karena itu sekali lagi di antara pembahasan inti kitab akidah Al-Wasithiyah. Nah, taib. Dan pembahasan masalah pelaku dosa besar sekali lagi akan ada pembahasan secara khusus. Dan ini memang harus ditekankan terus, terutama di zaman ini. Jangan dikira akidah-akidah sesat yang sudah dibantah oleh para ulama sejak dahulu kala itu sudah musnah, sudah usang, sudah kadaluarsa, tidak ada lagi di tengah-tengah kaum muslimin. Sekali lagi masih gentayangan akidah-akidah sesat tersebut. Meskipun dengan nama, dengan retorika yang agak berbeda dengan yang terdahulu. Di antaranya masalah pelaku dosa besar. Sepakat Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir. Pezina, yang makan harta riba, yang mencuri, seandainya orang itu jadi pencuri sejak lahir sampai mati, Ahlussunnah mengatakan tetap dia pelaku dosa besar, tidak kafir. Paham? Meskipun tadi apa? Mulai lahir jadi pencuri, pembegal, mungkin pemabuk sampai mati belum bertobat, tetap dia apa? Mukmin, namun kurang imannya. Namun sekarang muncul bahkan yang ditokohkan oleh sebagian orang-orang yang mengatakan dirinya Ahlussunnah, namun sekali lagi memberikan banyak syubhat tentang masalah ini. Di antaranya masalah riba. Kayaknya kalau orang itu makan harta riba sampai mati kafir. Ada yang mengatakan demikian. Di antaranya yang sudah kita sampaikan beberapa saat yang lalu, ini disampaikan oleh seorang yang pro kontra antara salafiyin, yaitu Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, yang dulunya sekali lagi terkenal dengan muridnya Syekh Albani dan sebagainya, namun di akhir-akhir memiliki banyak penyimpangan-penyimpangan akidah. Di antaranya tadi, orang yang makan harta riba ketika disampaikan hujjah, dia tetap mengatakan saya tetap akan makan harta riba, maka dia kafir. Ini dibantah oleh para ulama. Ini bentuk apa? Pengkafiran pelaku dosa besar. Sekali lagi ini yang harus diluruskan. Demikian pula ada sekelompok orang mengatakan, seandainya orang itu mentaati pemimpin dalam hal maksiat, maka dia juga kafir. Itu juga ada sekarang yang ngespok ataupun menyebarkan akidah kelompok Khawarij, meskipun dengan retorika-retorika yang agak berbeda dengan yang awal. Kalau yang awal melakukan zina kafir, melakukan minum khamr kafir. Sekarang tidak, dikemas dengan kemasan yang sedikit berbeda. Itu tadi, mentaati pemimpin dalam yang hal maksiat kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi ini pembahasan akidah yang selayaknya dipahami oleh Ahlussunnah, karena sekali lagi muncul banyak syubhat, bukan hanya dari luar maupun juga dari dalam. Pokoknya harus paham betul akidah salaf, agar tidak terombang-ambingkan oleh arus asyubhat. Kemudian asy-syafa'atu sadisah. Syafaat yang keenam, syafa'atu fi raf'i darajati ba'di alil jannah. Syafaat Nabi dalam mengangkat derajat sebagian para penduduk surga. Sudah masuk surga, namun ditingkatkan derajatnya. Kata para ulama, al-jannah darajat. Surga bertingkat-tingkat. Maka seandainya ada orang yang di tingkatan paling bawah dari surga, maka dengan syafaat Nabi ada yang dinaikkan derajatnya tersebut. Yang ke-7, asy-syafa'atu sabi'ah, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fiman istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum an yadkhulul jannah wa hum ahlul a'raf ala qaulin. Syafaat Nabi SAW
bagi orang yang kebaikannya dan kejelekannya itu sama. Ya 50-50 istilahnya. 50%, 50%. Orang ini dimasukkan ke surga atau neraka. Dengan syafaat Nabi dimasukkan ke dalam surga. Dan mereka yang dikenal dengan istilah Ahlul A'raf. Yaitu dalam surat apa? Al-A'raf ala qaulin. Menurut sebagian pendapat para al-ulama. Yang kedelapan di antara syafaat Nabi, syafaatu sallam fi dukhuli ba'dil mu'minin al-jannata bila hisabin wala adzabin. Syafaat Nabi untuk sebagian orang yang beriman masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kasyafati sallam fi Ukasha bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti syafaat Rasul bagi seorang sahabat yang bernama Ukasha bin Mihsan. Ketika Rasul menyebutkan ada 70.000 dari umat beliau yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Cirinya tidak minta diruqyah, tidak menganggap sial sesuatu, kemudian tidak berobat dengan cara dicos dengan besi panas, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ukasha bin Mihsan mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari mereka." Rasul langsung mengatakan, "Anta minhum," engkau termasuk dari yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab tersebut. Ini Ukasha bin Mihsan. Haitsu da'a lahu Nabi sallallahu an yakuna minas sabiin alaf alladzina yadkhuluna jannah bila hisabin wala azab. Yang mana Rasul mendoakan beliau Ukasha bin Mihsan untuk termasuk golongan tadi 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wa hadhil anwa'ul khamsatul baqiyah yusyariku fiha ghairuhu minal anbiya wal malaika wasiddiqin wasyuhada. Syafaat yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. 5 syafaat ini diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad dan juga kepada selain beliau. Makanya sudah kita sampaikan, syafaat Nabi itu terbagi menjadi 2. Ada yang khusus dan ada yang umum. Kalau dari pembagian tadi, yang khusus ada berapa? Ada 3. Yang umum ada berapa? Ada 5. Paham dong? Nah. Wa ahlus sunnati wal jamaah yu'minuna bihadhi syafaati kulliha. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani semua syafaat-syafaat ini, baik yang khusus bagi yang umum. Li thubuti adillatiha, karena adanya dalil-dalilnya. Wa anna la tahaqqaq illa bi syartain. Ya, kalau mau mungkin lebih perinci dalil-dalilnya, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, salah satu ulama Ahlussunnah di abad ini dari negeri Yaman, beliau memiliki buku tentang Asy-Syafa'ah. Mungkin bisa dilihat kembali kalau mau tahu dalil-dalil yang panjang dan terperinci. Adapun ini secara ringkas saja. Dan kata beliau, kata Syekh Shalih bin Fauzan, dan tidak mungkin terwujud 8 syafaat tadi, yang umum maupun yang khusus, kecuali dengan 2 syarat. Apa itu? Asyaratul awal, izinullahi lisyafi' an yashfa'. Izin Allah bagi yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Contoh misalnya, Nabi SAW tidak mungkin bisa memberikan syafaat untuk mengeluarkan sebagian umat beliau dari api neraka kecuali dengan seizin dari Allah. Itu namanya apa? Izin Allah untuk yang memberikan syafaat. Gak ujuk-ujuk langsung Nabi mengeluarkan begitu saja, memberikan syafaat begitu saja, tidak. Namun dengan seizin dari Allah. Mana dalilnya? Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah? Kaum muslimin, insya Allah banyak yang hafal ayat ini. Bahkan terlalu berlebihan juga dijadikan jimat di rumah mereka, di kendaraan-kendaraan mereka. Padahal bukan itu fungsinya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk dibaca dan dipahami
serta diamalkan konsekuensinya. Di antaranya kalau seorang hamba, seorang muslimah paham ayat ini, maka dia tidak mungkin minta langsung syafaat kepada Nabi sekarang ini. Sebagian orang mengatakan, ya Rasulullah, berikan kami syafaat. Ini syirik kepada Allah. Karena apa? Syafaat semuanya milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah, semua syafaat milik Allah. Ya, dan tadi tidak mungkin Rasul memberikan syafaat kecuali dengan seizin dari, maka mintanya kepada Allah. Sama dengan rezeki. Boleh tidak minta rezeki kepada Nabi Muhammad? Hah? Boleh enggak? Kalau minta kepada Nabi Muhammad rezeki kesembuhan, apa hukumnya? Syirik. Karena asy-syafi huwa Allah. Yang memberikan kesembuhan Allah. Ar-Razik, Ar-Razzaq adalah Allah. Minta syafaat juga sama, harus kepada Allah. Paham? Ini diantara apa? Konsekuensi makna man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidzni. Siapakah yang bisa berikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah? Maka berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kami syafaat Nabi-Mu pada hari kiamat. Bukan minta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kata Allah juga dalam surat Yunus ayat 3, ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Tidak ada yang memberikan syafaat kecuali serta mendapat izin dari Allah. Itu syarat yang pertama, izin Allah bagi yang mau memberikan syafaat. Baik Nabi Muhammad, atau para malaikat, atau para syuhada, dan seterusnya. Syarat yang kedua, ridallahi anil masyfu'. Ridha Allah bagi yang mau diberi syafaat. Seperti tadi, pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad SAW. Nggak semuanya mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi, tergantung ridha Allah kepada mereka. Mana dalil syarat yang kedua ini? Surat Al-Anbiya ayat 28. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi yang diridhoi oleh Allah. Syarat yang pertama, izin Allah bagi yang memberi syafaat. Syarat yang kedua, ridha Allah bagi yang mau diberi syafaat. Dan dua syarat ini dijelaskan juga oleh Allah dalam satu ayat. Ya, surat An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayyadzanallah liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah diizinkan oleh Allah bagi yang Allah kehendaki dan yang Allah ridhoi. Dalam satu ayat ini disebutkan dua syarat. Ayat sebelumnya hanya disebutkan satu-satu saja. Namun dalam ayat ini disebutkan dua syarat terpenuhinya syafaat pada hari kiamat. Kemudian kata beliau, waqad khalafatil mu'tazilatu. Kalau mau ditambahkan lagi, wal khawariju. Dan khawarij fi syafaati li alil kabair minal mu'minin. Kelompok Mu'tazilah dan kelompok Khawarij, mereka menyelisih ahli sunnah dalam pembahasan syafaat Nabi Muhammad bagi pelaku dosa besar dari orang-orang yang beriman, fiman istahaqqan nar, yang sudah berhak masuk neraka untuk tidak masuk neraka, wa fiman dakhalaha an yakhruja minha, dan bagi yang sudah masuk neraka untuk dikeluarkan. Ai finnau. Kalau di buku anak cetakan anak Al-Khamis Wasadis, cetakan antum sama juga. Itu diganti aja. Al-Rabi' wal Khamis. Yang benar kan tadi sudah kita sampaikan, yang keempat dan yang kelima. Kalau di pembahasan tadi, syafaat Nabi bagi para pelaku dosa besar untuk tidak masuk neraka dan untuk dikeluarkan dari api, itu yang nomor berapa tadi?
45 kan? Iya, makanya mungkin salah cetak, wallahu alam. Atau salah ucap. Kalau mau ditambahkan, sekali lagi, as-sadis dicoret, ditambah finau irrabi wal khamis. Dalam pembahasan syafaat yang keempat dan yang kelima. Itu yang diingkari oleh kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Makanya dibahas dalam kitab-kitab akidah salaf ashabil hadis. Kemudian wa yahtajuna biqauli ta'ala. Mereka, kelompok Khawarij Mu'tazilah dan yang sejenis dengan mereka, berdalil dengan ayat surat An-Mudaththir 48, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang memberikan syafaat. Ahlul bid'ah, mereka ini punya manhaj berakidah dulu baru cari apa? Dalil. Pokoknya asal dapat sudah. Nah, maka dijawab oleh Syekh Shalih bin Fauzan dan para ulama, wal jawabu anha annaha waridatun fi haqqil kuffar. Ayat tadi Al-Mudaththir 48 itu berkaitan dengan orang kafir. Orang kafir sudah kita sampaikan dari awal tidak berhak mendapatkan apa? Syafaat. Kecuali siapa? Abu Thalib. Kenapa kok dikecualikan? Ada dalilnya secara apa? Khusus. Namun secara umum orang kafir nggak ada yang mendapatkan syafaat. Kecuali tadi Abu Thalib karena ada dalilnya secara khusus. Adapun orang-orang Mu'tazilah Khawarij tadi ketika berdalil dengan ayat ini karena keyakinan mereka sebelumnya, yaitu tadi apa? Nah, pelaku dosa besar kafir. Maka mereka pakai ayat ini berarti syafaat nggak ada manfaatnya bagi orang kafir. Maka kalau mau dijawab lagi, pelaku dosa besar tidak kafir. Kenapa demikian? Ayat-ayatnya banyak. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok dari orang beriman saling berperang. Nanya berperang itu saling bunuh-membunuh, saling guyonan, atau saling kitik-kitikan? Hah? Saling membunuh. Allah masih menamakan yang saling membunuh minal mu'minin. Padahal membunuh itu dosa besar. Berarti Allah menvonis pelaku dosa besar masih mukmin. Maka tidak benar membawakan ayat orang kafir untuk orang yang beriman. Ayat yang berbunyi tidak bermanfaat bagi mereka syafaat, orang yang memberikan syafaat, ini bagi orang kafir. Pelaku dosa besar bukan kafir. Paham? Maka mereka masih berhak mendapatkan apa? Syafaat di hari kiamat. Fahumul ladzina la tanfa'uhum syafa'atu syafin. Orang-orang kafirlah yang tidak berhak mendapatkan syafaat. Adapun orang yang pelaku dosa besar tadi, maka masih mukmin. Wa amal mu'minun fatanfa'uhum syafa'ah. Namun bisyurutiha. Adapun orang mukmin, di antaranya pelaku dosa besar, mereka masih berhak mendapatkan syafaat, namun dengan dua syarat tadi. Apa syaratnya? Izin Allah bagi yang memberi syafaat dan ridho Allah bagi yang mau diberi syafaat. Kemudian intinya di sini juga manusia terpecah menjadi 3 golongan dalam pembahasan syafaat. Dan ini juga bisa dikategorikan pertengahan Ahlussunnah dalam bab syafaat. Jadi sekali lagi, pertengahan Ahlussunnah bukan hanya dalam 5 bab tadi. Tak dalam masalah sifat Allah, takdir, masalah pelaku dosa besar, masalah apa tadi? Nasib di hari kiamat. Kemudian yang kelima apa tadi? Masalah sahabat, khususnya masalah al-bait. Bukan hanya 5 itu saja pertengahan Ahlussunnah, namun dalam semua bab akidah manhaj mereka pertengahan. Ya, di antaranya dalam bab syafaat. Apa pertengahannya? Kita baca. Asinful awal ghalau fi itsbatiha. Ada kelompok yang pertama ini yang ekstrim. Kalau kita katakan ekstrim kanan, berlebih-lebihan dalam menetapkan syafaat. Mereka mengatakan iya, di hari kiamat itu ada syafaat.
Siapa kelompok yang ekstrim dalam pembahasan syafaat ini? Kata beliau, an-nasara, orang-orang an-nasara, wal musyrikun, kaum musyrikin. Kemudian ini yang paling inti, wa ghulatus sufiyati wal kuburiyun. Kelompok ekstremis dari tasawuf sufi dan para pengkeramat kuburan. Belum ada. Baik. Ini yang berlebih-lebihan dalam menetapkan syafaat. Iya, syafaat itu ada. Ya, namun mereka ekstrim. Apa keekstriman mereka? Yaitu tadi, meminta syafaat kepada Nabi langsung atau meminta syafaat kepada wali-wali mereka. Ya, dan itu termasuk yang mereka doktrinkan. Atau seperti yang mungkin banyak viral di akhir-akhir ini, yaitu ya istilahnya gedabrusnya orang-orang yang mengaku keturunan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ya orang-orang bodoh dia apa? Bodoh-bodohi oleh mereka, didoktrin agar menyembah mereka, mengkultuskan mereka, dan sebagiannya mungkin juga karena apa? Ya, ada yang mengatakan kalau apa? Ya cerita dongeng-dongeng khurafat, dongeng-dongeng yang ya halusinasinya mereka. Ada seorang yang katanya mati, kemudian apa? Nggak boleh ditutup mukanya, kemudian dikasih kertas sama sang Habib, sang wali. Ya nanti kalau ente ditanya malaikat mungkar wa nakir, jangan jawab, kasih kertas itu saja. Ya nanti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini sekali lagi naudzubillah min dzalik. Nabi saja apa? Harus mendapatkan izin dari saenak udili dewi. Naudzubillah min dzalik. Masuk surga tanpa hisab, tanpa apa? Azab. Sopo. Nah sekali lagi naudzubillahi min dzalik. Ya cerita khurafat, bujuki wong saenake dhewe. Ya, kemudian apa? Ada yang mau dimasukkan ke dalam surga nggak mau. Ini luar biasa. Ya, mau dimasukkan surga nggak mau. Ngenteni koncoe dhisik. Ya, koncoe apa? Dilebokno neraka dhisik. Ya, namun apa? Ketika dia suruh masuk surga nggak mau. Ana apa nggak mau masuk surga sampai fulan dan fulan itu dikeluarkan dari api neraka. Bahkan neraka diancam. Kalau nggak dikeluarkan, anak masuk ke neraka, nanti ini pasti akan tidak panas lagi. Bang, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi, mereka yang menviralkan. Naudzubillah min dzalik. Ada yang masih percaya berapa seperti itu. Nah, Allah, kita alhamdulillah kasih apa? Coba pegang kepala. Naudzubillah min dzalik. Kalau ada yang masih percaya dengan apa? Khurafat-khurafat mereka. Namun ujung-ujungnya tadi, agar apa? Manusia menyembah mereka. Mau diperbudak oleh apa? Mereka. Disuruh ke kanan, ke kiri. Pokoknya apa? Kalau nggak nurut keturunan Nabi, ya kualat. Kalau nggak menurut keturunan Nabi, nanti nggak dapat syafaat. Naudzubillah min dzalik. Fatimah, putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul katakan langsung, ya Fatimah, binta Muhammad, salini min mali masyiti la'uni angki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dari harta dunia yang kau inginkan. Karena aku di hari kiamat tidak bisa bermanfaat bagimu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini putih langsung Rasul SAW dikatakan, didoktrin Nabi dengan ajaran seperti itu. Ya sekali lagi Rasul saja tidak bisa langsung memberikan ujuk-ujuk syafaat kecuali dengan seizin Allah. Ini yang keturunan sudah berapa abad. Naudzubillah min dzalik, neraka bisa apa? Bisa padam apinya kalau dia masuk. Kalau dimasukkan betul tahu apa? Naudzubillah min dzalik. Nah, ini yang ekstrim. Kanan dalam menetapkan syafaat, bahkan menetapkan syafaat bagi apa? Diri mereka sendiri. Naudzubillah min dzalik. Haitsu ja'alu syafa'ata man yu'adzimuna indallah kasyafa'atil ma'rufa fid dunya. Mereka menganggap syafaat orang-orang yang mereka agungkan di sisi Allah sebagaimana syafaat yang dikenal di dunia. Indan muluk, di sisi para raja, fatalabuha min dunillah, yang mereka minta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Yunus, lihat ayat berapa itu, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'u wa la yadurruhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka kaum musyrikin jahiliyah menyembah
selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat kepada mereka, dan mereka mengatakan yang kami sembah itulah yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekali lagi kaum musyrikin jahiliyah yang kelakuannya masih diikuti oleh sebagian kaum muslimin atau yang mengatasnamakan kaum muslimin tersebut. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, para ulama membahas, ini sudah kita sampaikan definisi syafaat apa itu? Apa definisi syafaat? Yang sudah kita lewati. Talabul khairil ghair atau su'al khairil ghair. Meminta kebaikan untuk orang lain. Ini secara bahasa juga berlaku dalam urusan di dunia atau di dunia. Yang sering kita contohkan di tengah orang pengajian misalnya, ada bos perusahaan, ada anak mahasiswa yang baru lulus ujian, dia kepingin cepat nikah namun belum punya pekerjaan. Kemudian ini perantaranya mungkin ustadz atau mungkin yang lebih senior yang kenal dengan dua-duanya. Yang ketiga, orang ketiga ini mengatakan kepada bos perusahaan, ini ada saudara kita, dia Masya Allah akhlaknya baik, dia juga baik, ilmu agamanya insya Allah baik di dunia wal akhirah, bisa diterima di perusahaan antum misalnya. Ini namanya apa? Dia meminta kebaikan untuk apa? Orang yang kedua tadi. Paham? Talabul khair lil khair. Sebagian orang yang ekstremis tadi yang berlebihan dalam masalah syafaat menyamakan syafaat di akhirat sama dengan syafaat di dunia. Oh, ini kan keturunan Nabi, pasti dapat apa? Kunci surga. Pasti dapat kaplingan di paham? Karena dia dekat kedudukannya dengan Nabi. Nabi dekat kedudukannya dengan apa? Itu. Rumusnya apa? Mereka. Padahal sekali lagi tidak sama antara syafaat di dunia dengan syafaat di akhirat. Bahkan terkadang syafaat di dunia itu kedudukan yang memberikan syafaat dengan sang bos tadi bisa lebih tinggi yang memberi syafaat. Contohnya di pengajian ada bapak, ada anak. Anak ini yang megang perusahaan. Bapaknya minta tolong ke anaknya, ini si fulan masukkan ke perusahaan. Yang mana tinggi kedudukannya? Bapaknya, paham? Di akhirat tidak sama. Allah yang memiliki apa? Syafaat. Paham dong? Jadi sebagian orang mengira-ngira ini syafaat di akhirat sama dengan syafaat di dunia. Makanya mereka minta syafaat kepada Nabi langsung. Tidak bisa. Kemudian bedanya syafaat di akhirat dengan di dunia. Syafaat di akhirat harus dengan seizin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Kalau di dunia kan bisa langsung ujuk-ujuk minta apa? Syafaat. Paham ya? Di akhirat tidak bisa. Nabi nggak mungkin bisa berikan syafaat kecuali dengan syafaat dari siapa? Allah. Kullillahi syafa'atun. Ini yang menjadikan para pengkeramat kuburan, penyembah wali-wali tadi berbuat kesyirikan dalam bab syafaat. Karena apa? Dalam benak mereka syafaat di dunia sama dengan syafaat di tidak sama. Kullillahi syafa'atun jami'ah, harus lewat izin dari Allah. Kemudian juga tadi sang perantara memberikan syafaat kepada tadi anak mahasiswa tadi yang baru lulus. Paham? Kalau di akhirat tidak bisa langsung yang memberikan syafaat kepada apa? Kecuali dengan apa? Ridho dari Allah. Paham? Paham dong? Ini bedanya syafaat di dunia dengan syafaat di akhirat. Kalau syafaat di dunia nggak perlu izin, nggak perlu apa? Ridho. Bahkan harus dipenuhi karena yang memberikan syafaat lebih tinggi daripada sang bos tadi. Paham ya? Tapi kalau di akhirat tidak, semuanya milik Allah, semuanya dengan izin dari Allah, semuanya dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya tadi sang bapak dia nggak tahu agama, mungkin masukkan misalnya orang kafir, orang musyrik, pokoknya masukkan, nah ini perusahaanmu. Paham? Padahal sang anak mungkin nggak cocok. Paham? Ini di dunia, namun di akhirat tidak. Hanya yang diridhoi oleh Allah yang bisa diberikan syafaat. Dan Allah tidak ridho, kata para ulama,
kecuali ahlu tauhid. Mana dalilnya? Dalam Sahih Bukhari, Rasul bersabda, as'adun nasi bi syafaat yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat kepada hari kiamat yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam dirinya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kata Syekh tadi, manusia terbagi menjadi 3 kelompok dalam pembahasan syafaat. Yang pertama, kelompok yang ekstrim dalam menetapkan syafaat sampai menisbatkan syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian tadi mereka meminta syafaat kepada selain Allah ketika di dunia ini, dan mereka menganggap syafaat di dunia sama dengan syafaat di akhirat, padahal sangat berbeda sekali. Kemudian kata beliau, fatalabuha min dunillah. Mereka pun meminta syafaat kepada selain Allah, meminta syafaat kepada Nabi atau tadi kepada keturunan Nabi atau kepada wali yang telah mati. Ini sekali lagi bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah justru ketika mereka menginginkan syafaat namun meminta kepada selain Allah, maka justru itu penghalang mereka mendapatkan apa? Syafaat. Karena salah satu sebab untuk meraih syafaat, terutama syafaat Nabi tadi, yaitu apa? At-tauhid. Ya, kata Rasul tadi yang terakhir kita sampaikan, orang yang paling berbahagia dengan syafaat kepada hari kiamat yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min kibali nafsihi atau min qalbihi, dari hatinya. Kata para ulama, tentunya mengucapkan dengan ikhlas dan dengan melaksanakan konsekuensinya, yaitu tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak meminta syafaat kecuali kepada Allah. Ya, sekali lagi ini sebab meraih syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama dzakarallahu dzalik anil musyrikin, sebagaimana Allah menyebutkan dari dalam surat Yunus tentang kelakuan orang musyrikin yang mereka menyembah kepada selain Allah dan mereka meminta syafaat kepada selain Allah tersebut. As-sinfus tsani, kelompok yang kedua yang sesat dalam masalah syafaat, wahumul mu'tazilatu wal khawarij. Kelompok Mu'tazilah dan Khawarij ghalau fi nafi syafaat. Lawan yang pertama, kalau tadi berlebihan dalam menetapkan, ini berlebihan dalam menafikan. Ya, siapa? Kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Makanya tadi kita sampaikan tadi untuk ditambah wa qad khalafatil mu'tazilatu wal khawarij. Fa angkaru syafa'atan Nabi sallallahu wa syafa'ata ghairi fi alil kabair. Itu tadi, mereka mengingkari syafaat Nabi atau syafaat selain Nabi bagi para pelaku dosa besar. Karena itu bertentangan dengan akidah mereka sebelumnya, yaitu pelaku dosa besar kafir. Kalau sudah kafir nggak berhak mendapatkan syafaat. Kalau sudah kafir pasti kekal dalam api neraka, nggak mungkin keluar. Makanya mereka mengingkari betul syafaat Nabi dan selainnya bagi para pelaku dosa besar, padahal Nabi sendiri yang mengatakan syafaati li al-kabair min ummati. Insyaallah bab selanjutnya pembahasan masalah pelaku dosa besar keluar dari api neraka. Kemudian as-sinfus tsalits, kelompok yang ketiga, inilah yang hak, inilah Ahlussunnah wal Jamaah, yang pertengahan di antara kelompok ekstrem kanan dan ekstrem kiri tadi, yaitu wahum Ahlussunnati wal Jamaah asbatus syafa'ata ala wifqi ma ja'at bihin nususul Qur'aniyah wal ahadisun nabawiyatu fa asbatus syafa'ata bisyurutiha. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan adanya syafaat pada hari kiamat sesuai dengan dalil ayat, dalil hadis yang sahih, dan mereka menetapkan syafaat dengan syaratnya. Mereka mengatakan syafaat semuanya milik Allah. Dalilnya kulillahi syafatu jami'ah. Dan Allah tidak akan memberikan syafaat kepada semua orang, namun hanya kepada ahli apa?
at-tauhid yang Allah ridhoi dan kepada yang Allah izinkan dari para nabi dan para malaikat dan seterusnya. Dan tadi dalil-dalilnya sudah kita sampaikan sebagiannya. Intinya inilah pertengahan ahli sunnah dalam bab syafaat antara kelompok ekstremis sufi ya plus musyrikin plus Nasara dan kelompok ekstrem kiri Khawarij dan apa? Mu'tazilah. Sekali lagi, pertengahan ahli sunnah dalam semua bidang terutama akidah wal manhaj. Sekali lagi, semua itu karena berdasarkan nas, bukan pertengahan berdasarkan hawa nafsu. Saya pernah dengar seorang anak menghafal Quran, maka orang tuanya akan diberikan mahkota ketika di surga. Apakah di sini sahih? Wallahu a'lam. Ini pernah kita sampaikan bahwasanya yang kita ketahui tidak ada hadis yang sahih tentang hal tersebut. Ya, bukan berarti apa? Meremehkan masalah hafalan Quran. Cuma urusan hadis harus kita menyampaikan yang apa? As-sahih. Ya, hati-hati dengan hadis Rasul ancaman man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta sama aku, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Ya, kalau antum misalnya dapat hadis ya berkaitan dengan ini, silakan sampaikan kalau itu sahih. Ya, barangkali kita tidak mendapati sekarang. Cuma yang kita ketahui sampai detik ini tidak ada yang sahih dari hal tersebut. Namun bukan berarti meremehkan masalah hifdzul Quran. Ya, kita motivasi anak-anak kaum muslimin untuk menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis. Cuma jangan pakai hadis tentang keutamaan ini dan itu kecuali yang sahih. Sama dengan keutamaan orang menyembelih hewan kurban. Ya, kata para ulama tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaannya. Ada hadis-hadis cuma tidak sahih. Namun bukan berarti kita nggak menyembelih, bukan berarti kita nggak menyuruh orang menyembelih. Karena secara umum semua ketaatan pasti ada pahalanya. Cuma menentukan pahalanya ini dan itu, harus disasarkan dalil yang khusus. Sama dengan tadi, Abu Thalib mendapatkan syafaat dari Nabi. Kenapa? Karena ada dalil yang khusus tentang beliau meskipun beliau orang kafir kekal dalam api neraka. Paham dong? Dan juga ini harus sudah juga pertengahan dalam masalah hafalan Quran, yaitu bahwasanya kita tetap memotivasi orang menghafal Quran, namun jangan sampai berlebihan. Oh, ini hafid Quran, langsung diundang ceramah, kajian, kasih daurah. Padahal dia cuma hafal, nggak paham apa yang dia hafalkan. Paham ya? Kadang hafalan Quran untuk ngarap berkah saja, bukan untuk mentadaburinya, bukan untuk diamalkan. Berapa banyak hafid Quran yang jatuh ke dalam kesyirikan? Seperti yang kita sampaikan tadi, baca ayat kursi tadi, man dzalladzi yashfa'u indahu, namun masih minta syafaat kepada penghuni kuburan. Paham? Sekali lagi, kita tidak boleh berlebihan juga, tidak boleh meremehkan. Pertengahan. Kita tetap memotivasi orang menghafal Quran, tapi jangan berlebihan. Dan kita tetap motivasi yang hafal Quran untuk lanjut kepada mentadaburi, memahami Al-Quran. Dan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Berapa banyak tokoh-tokoh penyesat umat, mereka hafid Al-Quran. Kelompok Khawarij. Nenek moyangnya dulu Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia ahli Al-Quran. Mereka kelompok Khawarij rajin membaca Al-Quran. Namun kata Imam Al-Ajuri dalam kitab Asy-Syariah, namun jangan tertipu dengan bacaan Al-Quran mereka yang indah. Kalau manhajnya manhaj Al-Khawarij. Paham dong? Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin kita jawabkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.